Efesus 5 ayat 28. Ayat ini mengatakan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ayat ini adalah ayat berbicara tentang pernikahan, tentang suami dan istri, tentang bagaimana mereka mengasihi dan tetap mengasihi dalam pernikahan. Hal yang lumrah ketika seseorang ingin menikahi wanita yang dicintainya, itu hal yang lumrah, tetapi tetap mencintai setelah dinikahi, itu yang luar biasa. Kenapa? Karena dalam pernikahan ada begitu banyak masalah, begitu banyak ketidaknyambungan, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak konflik, ada banyak hal kesalahpahaman dan lain sebagainya. Sehingga ada banyak orang mengalami kesulitan dan gagal untuk melanjutkan pernikahan dan mereka menyerah. Akhirnya mereka memilih untuk bercerai. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan membenci perceraian. Tuhan tidak pernah setuju dengan perceraian. Sekalipun ada orang mempunyai alasan yang kuat, tapi perintah itu tidak pernah berubah. Apa yang disatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Kalimat itu jelas dan tegas. Kalau tidak dapat dipisahkan oleh manusia, artinya apakah itu surat cerai, apakah itu pembatalan nikah, ataukah dia menikah lagi dan dinikahkan oleh pendeta atau siapapun, dia telah melanggar apa yang disatukan oleh Tuhan. Dan apa yang kita katakan kepada Tuhan ketika kita mengucapkan janji nikah adalah sampai kematian memisahkan kita. Ya memang, perjanjian nikah itu sampai kematian yang memisahkan. Yang pertama, Tuhan tidak pernah mengubah bahwa yang disatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Yang kedua, sampai kematian memisahkan. Jadi begitu pentingnya setiap kita itu memperhatikan janji nikah yang kita ucapkan ketika kita berada di tempat kita diberkati, menerima berkat dalam pernikahan. Itu sangat penting. Tidak boleh dilupakan. Sekalipun ada banyak orang-orang telah melupakannya, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Karena Tuhan adalah saksi dari apa yang kita pernah ucapkan di altar ketika kita menjadi seorang suami atau seorang istri di hadapannya. Karena itu, poin-poin penting dalam pernikahan inilah di mana seorang suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya. Itu artinya apa? Itu artinya seorang suami yang mengasihi istrinya adalah seorang suami yang tetap mengasihi. Artinya itu komitmen. Komitmen tetap dalam pernikahan. Tetap mengasihi istrinya. Dan orang yang mengasihi istrinya artinya mengasihi dirinya sendiri. Namun ada banyak orang tidak hidup dalam komitmen pernikahan. Dia banyak melanggar, banyak mengkhianati, banyak tidak setia. Namun Tuhan tetap setia. Sekalipun ada banyak suami atau istri yang telah meninggalkan komitmennya dalam pernikahan. Hal yang kedua dimaksud dengan seorang suami mengasihi istrinya adalah masalah tanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab dalam pernikahannya.
Dia harus bukan saja menghidupi atau menafkahi keluarganya, tetapi seorang suami yang mengasihi istrinya adalah itu bentuk daripada tanggung jawab. Kasih itu dibangun, kasih itu merupakan bagian daripada tanggung jawab seorang suami. Dan yang ketiga, yang pertama adalah komitmen, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga adalah ketika kita bertumbuh dalam komitmen, tetap tinggal dalam komitmen, dan kita terus bertumbuh dalam tanggung jawab dan tinggal dalam tanggung jawab, hal yang ketiga adalah itu menjadikan sebuah kedewasaan. Makanya kita lihat ada begitu banyak suami yang bertumbuh dalam kedewasaannya, makin lama makin matang, terlihat. Namun ada banyak suami yang gagal untuk menetas menjadi seseorang yang dewasa. Dia tetap tinggal dalam kondisi kanak-kanak yang menyebalkan, yang suka merengek, yang rewel, yang selalu bikin keributan. Kenapa? Karena dia nggak mengerti bagaimana mengasihi dirinya. Seperti ayat ini, bahwa siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi penting sekali seorang suami itu tinggal dalam komitmen, bertanggung jawab, dan hidup dalam kedewasaan sebagai bentuk seorang suami yang mengasihi dirinya sendiri, yaitu mengasihi istrinya.